Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aziza Pratiwi dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Bengkara, Jakarta Raya. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Indonesia yang diampu oleh Bapak Awirya SPD MPD. Di sini saya juga akan membahas tentang Orde Baru. Di sini saya akan menjelaskan tentang lahirnya Orde Baru atau terbentuknya Orde Baru. Presiden Soekarno menyusun surat perintah 11 Maret atau yang disebut juga dengan Supersmar yang ditunjukkan kepada Jenderal Soeharto, dan isinya itu adalah untuk mengendalikan kondisi negara dan mengamankan wibawa pemerintah. Surat ini juga dipergunakan oleh Soeharto untuk membubarkan PKI, menangkap menteri yang diduga terlibat G30 SPKI, dan membentuk kabinet baru dan menjalankan pemerintahan. Orde Baru merupakan sistem pemerintahan di Indonesia yang menggunakan zaman sebelumnya didasarkan atas koreksi terhadap berbagai penyimpangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri pemerintahan Orde Baru. Yang pertama, kuatnya pengaruh militer atau duifungsi ABRI. Pengaruh ABRI dalam kancah politik nasional memang sudah kuat sejak Orde Lama. Hal ini dapat dilihat dalam kabinet Dwikora yang diisi banyak perwira tinggi Angkatan Darat. Namun pada saat Orde Baru, perubahan yang akan terjadi adalah fungsi ABRI di tingkat sipil lebih kuat. Yang kedua itu, terbatasnya pilihan politik. Pada tahun 1971, pemilu diikuti oleh 9 partai politik dan 1 golongan karya. Sementara pada tahun 1977, pemilu hanya diikuti 2 partai politik, PDI dan PPP, serta 1 golongan karya. Penyederhanaan ini dilakukan untuk membatasi banyaknya ideologi yang berkembang, karena anggapan pemerintah bahwa kekacauan Orde Lama disebabkan oleh suburnya ideologi yang merongrong Pancasila itu sendiri. Yang ketiga, pembangunan yang masih pasif. Pemerintah Orde Baru menempatkan pembangunan infrastruktur fisik dan non-fisik sebagai prioritas tertinggi. Hal ini merupakan respon atas kekacauan ekonomi yang terjadi pasca 1965. Pemerintah membuka keran modal asing dalam negeri untuk masuk dan membuka usaha di Indonesia. Diharapkan dengan mengalirnya modal ini, pembangunan dapat berlangsung dengan lancar dan perekonomian kembali normal. Yang keempat itu, pemerintahan sentralistik. Sistem pemerintahan yang sentralistik ini pada dasarnya telah berjalan sejak kemerdekaan Indonesia. Dikarenakan masih belum rekatnya sistem kenegaraan sampai ke daerah-daerah lain, pada masa Orde Baru ini, kebijakan ini masih ada dalam kebijakan ekonomi dan pembangunan serta penerapan kebijakan politik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkembangan ekonomi dan politik pada masa Orde Baru. Perkembangan ekonomi di Indonesia pada masa pemerintahan Orde Baru dapat bangkit dalam waktu yang sangat singkat karena disokongkan oleh aliran modal yang dibuka lebar dan bantuan internasional melalui IGG atau Intergovernment Group on Indonesia. IGG adalah sebuah kelompok internasional yang didirikan pada tahun 1967 oleh Amerika Serikat untuk mengkoordinasikan dana bantuan kepada Indonesia. Orde Baru juga dapat menstabilkan perekonomian bahkan sebelum tahun 1970, karena kebijakan ini merupakan rehabilitas dan stabilitas sebelum beralihnya ke fase pembangunan melalui repelita. Pembangunan ekonomi nasional melalui repelita ini didasarkan atas pemberatan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional. Program repelita ini dinilai sukses memberikan dampak positif pada perekonomian nasional. Selanjutnya, perkembangan politik pada pemerintahan Orde Baru selama 32 tahun memiliki proses politik yang sangat dinamis. Kestabilan politik ini berhasil dicapai meskipun dengan mengorbankan banyak suara-suara sumbang yang kerap muncul dalam proses demokrasi. Karena dalam kancah politik internasional, Indonesia merapatkan ke blok barat dan konsentrasi perang dingin. Modal-modal asing dari Amerika Serikat mengalir deras, sedangkan hubungan dengan blok timur berkurang drastis karena
Hal ini juga dikarenakan dilarangnya ideologi Marxisme, Leninisme, atau komunisme berkembang dan dianggap merupakan gangguan terhadap ideologi Pancasila itu sendiri. Tujuan Orde Baru. Secara garis besar, pemerintahan masa Orde Baru memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, melakukan koreksi terhadap penyimpangan yang terjadi pada masa Orde Lama. Pengoreksian ini mencakup dari keseluruhan tanpa terkecuali. Yang kedua, penataan kembali seluruh aspek kehidupan rakyat bangsa dan negara Indonesia. Yang ketiga, menerapkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Yang keempat, membangkitkan kembali kekuatan bangsa Indonesia. Tujuan ini adalah untuk mengembalikan stabilitas nasional serta mempercepat proses pembangunan terutama dalam sektor ekonomi. Peralihan kekuasaan Orde Lama menjadi Orde Baru pada tanggal 11 Maret 1966, Indonesia masih dalam keadaan terguncang dan terjebak dalam kekacauan. Tepat pada hari itu, Presiden Soekarno dipaksa untuk menandatangani sebuah dekret yang memberikan kekuasaan kepada Jenderal Soeharto untuk melakukan tindakan-tindakan demi menjaga keamanan, kedamaian, dan stabilitas negara. Dekret ini juga dikenal sebagai dokumen Supersmar atau Surat Perintah 11 Maret dan menjadikan alat pemindahan kekuasaan eksekutif dari Soekarno ke Soeharto. Soeharto dengan cepat melarang segala aktivitas PKI dan mulai membersihkan militer dari elemen-elemen aliran kiri, mulai memperkuat peranan politik militer di masyarakat Indonesia. Meskipun masih tetap presiden, kekuatan Soekarno makin lama makin berkurang sehingga Soeharto secara formal dinyatakan sebagai pejabat sementara presiden pada tahun 1967 dan dilantik menjadi presiden Indonesia kedua pada tahun 1968. Hal ini menandai munculnya era baru yang disebut Orde Baru dan berarti bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah diubah secara drastis. Pemerintahan Soeharto ini berfokus pada pembangunan ekonomi hubungannya dengan dunia barat yang telah dihancurkan oleh Soekarno dipulihkan kembali sehingga memungkinkan mengalirnya dana bantuan asing yang sangat dibutuhkan masuk ke Indonesia. Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Soeharto adalah depolitisasi Indonesia. Para menteri tidak diizinkan membuat kebijakan mereka sendiri. Sebaliknya, mereka harus mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang diformulasikan oleh presiden. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang terjadi runtuhnya Orde Baru. Berakhirnya masa Orde Baru di Indonesia ditandai dengan adanya krisis ekonomi yang melanda sejak tahun 1997. Krisis tersebut membuat nilai tukar rupiah sangat jatuh. Badai krisis moneter berlarut-larut akhirnya memancing kelompok kritis di masyarakat. Kelompok kritis menilai permasalahan ekonomi Indonesia bertumpu pada kesalahan urusan pemerintahan Orde Baru. Situasi yang hanya berupa krisis ekonomi berkembang menjadi krisis kepercayaan. Kepercayaan terhadap pemerintah menurun sehingga memicu kerusuhan, demokrasi besar, bahkan penjara terutama di Jakarta. Kemarahan masyarakat, terutama di kalangan mahasiswa, semakin menjadi setelah Soeharto dicalonkan kembali sebagai Presiden Republik Indonesia pada pemilu ke-6. Para mahasiswa akhirnya menuntut adanya reformasi pada tahun 1998. Reformasi ini memiliki beberapa tuntutan penting. Pertama, penghapusan fungsi ABRI. Yang kedua, penurunan maupun pengadilan terhadap Soeharto dan kroni-kroninya. Yang ketiga, penghapusan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang keempat, penegakan supremasi hukum. Yang kelima, amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Yang terakhir, pelaksanaan otonomi daerah seluas-luasnya. Melihat tuntutan reformasi semakin besar, Presiden Soeharto akhirnya menyampaikan pengunduran diri pada tanggal 21 Mei 1998. Berakhirnya masa jabatan Soeharto inilah yang menjadi tanda runtuhnya Orde Baru dan berganti menjadi era reformasi.